minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Guys, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini dulu ya, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak. Dan yuk tonton videonya sampai selesai ya, let's go! Nah, balik lagi ke pembahasan One Piece ya guys. Gimana chapter 1125 kemarin guys? Gila nggak tuh? Akhirnya Oda Sensei gak tanggung-tanggung ngasih chapter yang bikin para fans One Piece semakin puas. Yup, gimana enggak guys? Setelah di Ars Egghead kita mengetahui bahwa Saturnus adalah dalang dibalik penderitaan Kuma dan Bonnie. Karma pun akhirnya menimpa Saturnus dengan diperlihatkannya Saturnus yang dihabisi oleh Im-sama. Bahkan nih, kekuatan Im-sama untuk menghabisi Gorosei Saturnus pun benar-benar gila ya guys. Kalian bisa lihat sendiri deh, hanya tulangnya dan tengkoraknya saja yang tersisa dari tubuh Saturnus. Jelas, Im-sama yang ngerasa bahwa Saturnus telah melakukan sebuah kegagalan besar dalam misinya kali ini membuatnya murka dan marah besar kepada Saturnus. Itu sebabnya guys, di chapter 1125 juga kita diperlihatkan sosok Garling Vigarland yang menggantikan posisi Saturnus sebagai Gorosei baru. Nah, menariknya, Garling Vigarland pun tampak serius untuk segera mengatasi semua kekacauan yang terjadi di dunia One Piece. Entah itu yang disebabkan oleh para bajak laut ataupun organisasi kriminal yang menentang pemerintah dunia. Bahkan nih, Garling Vigarland sampai mengatakan dunia ini sedang menghadapi kekacauan. Tingkat pemberontakan yang belum pernah terjadi sebelumnya sudah di depan mata. Garling pun menegaskan dan meminta kepada para Gorosei yang lainnya untuk bekerja sama dengannya demi tujuan membuat dunia yang lebih baik lagi. Dengan kata lain guys, Garling Vigarland ini sadar betul bahwa dia benar-benar harus melakukan pergerakan besar untuk mencegah kekacauan yang terjadi di dunia One Piece. Entah itu karena para bajak laut ataupun organisasi kriminal yang menentang pemerintah dunia. Itu sebabnya hal ini juga bisa menjadi sebuah petunjuk mengenai apa yang akan terjadi ke depannya di chapter 1126. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah rencana apa yang akan dilakukan oleh Garling Vigarland untuk menghentikan para bajak laut ataupun organisasi kriminal yang menentang pemerintah dunia? Menurut aku sih, di chapter 1126 akan ada beberapa kemungkinan yang akan diperlihatkan terkait apa yang terjadi di chapter 1125. Pertama yaitu pergerakan yang akan dilakukan oleh Monkey D. Dragon dan organisasi Revolutionary Army. Yup, di akhir chapter 1125 kita bisa melihat Dragon sepertinya akan segera melakukan pergerakan besarnya untuk menghentikan terjadinya pertempuran antara warga sipil demi memperebutkan tempat yang aman. Jelas kalian tahu sendiri kan maksud dari perkataan Dragon ini. Yap, Dragon tidak ingin jika seluruh penduduk di dunia One Piece saling berperang satu sama lain hanya demi mendapatkan tempat tinggal yang aman. Nah, di chapter 1126 kita bisa melihat rencana dari organisasi Revolutionary Army setelah mereka menyimpulkan pesan siaran Dr. Vegapunk. Yap, di sini Dragon membagi dua kelompok guys. Kelompok pertama yaitu mengawasi pergerakan dari bajak laut topi jerami. Yup, alasan Dragon melakukan hal ini karena Dragon sadar betul satu-satunya harapan organisasi Revolutionary Army ada di tangan Nico Robin dan kelompok bajak laut topi jerami. Kalian tahu sendiri kan, organisasi Revolutionary Army ini menganggap Nico Robin sebagai light of revolution atau cahaya revolusi. Artinya organisasi Revolutionary Army menaruh sebuah harapan besar kepada Nico Robin untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan atau Void Century. Selain itu, Dragon juga berharap dengan terungkapnya tentang abad kekosongan, dirinya bisa mewujudkan tekad dari para penduduk Ohara seperti yang pernah dia katakan kepada Dr. Vegapunk.
Setelah itu, kelompok kedua ditugaskan untuk tetap mencegah kapal-kapal yang membawa pasokan makanan yang akan dikirim ke Marijoa. Nah, menariknya seperti yang diperlihatkan di chapter 1125 kemarin ya guys. Rupanya langkah Dragon ini sangat efektif untuk membuat kepanikan di kalangan para Tenryobito. Ya, mereka terbukti kelaparan dan murka atas kekurangan pasokan makanan. Rupanya guys, tujuan Dragon melakukan hal ini karena Dragon paham bahwa dengan cara inilah mereka bisa memancing para Tenryobito untuk keluar dari markasnya, atau paling tidak para petinggi pemerintah dunia. Sementara itu di sisi lain kita pun kemudian diperlihatkan keadaan di Marijoa, lebih tepatnya di ruang otoritas di mana para Gorosei berkumpul. Nah, di momen ini guys, setelah dilantik menjadi Gorosei yang baru, Garling Vigarland pun kemudian berdiskusi dengan para Gorosei yang lainnya untuk membahas langkah apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Di sini Garling menyarankan bahwa saat ini mereka harus mengatasi kekacauan yang terjadi pada para Tenryobito akibat kekurangan pasokan makanan. Garling mengatakan bahwa semua ini karena ulah dari organisasi Revolutionary Army yang dipimpin oleh Monkey Dragon. Garling juga menegaskan, jika mereka tetap diam saja, maka hal ini akan membuat para Tenryobito protes dan keributan akan terjadi di Tanah Suci Marijoa. Itu sebabnya Garling meminta kepada Gorosei Jupiter selaku dewa prajurit pertanian dan pangan untuk membantu para kesatria suci mengatasi hal ini. Sementara itu, di sisi lain panel pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di dekat perairan Pulau Elbaf. Yap, di sini akhirnya kita bisa melihat kelompok bajak laut topi jerami dan bajak laut raksasa yang hampir tiba di Pulau Egghead. Nah, sebelum tiba di Pulau Elbaf, para raksasa menjelaskan kepada kelompok bajak laut topi jerami tentang Pulau Elbaf. Ya, menurut Dory dan Brogy, Pulau Elbaf adalah pulau yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia dan merupakan wilayah teritorial Sang Kaisar Lautan Akagami no Sen. Itu sebabnya menurut para raksasa, kelompok bajak laut topi jerami akan aman di Pulau Elbaf dan pemerintah dunia atau angkatan laut tidak akan mengejar mereka. Setelah itu di akhir chapter kita bisa melihat sebuah footage yang memperlihatkan pemandangan Pulau Elbaf dan sang narator menjelaskan tentang letak geografi Pulau Elbaf. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan kembali keadaan di ruang otoritas. Nah, di momen ini, Garling Vigarland mengatakan bahwa dirinya mendapatkan tugas dari Im Sama untuk menghabisi kelompok bajak laut topi jerami yang saat ini sedang menuju ke Pulau Elbaf. Wah, bakalan menarik sih jika nantinya para Gorosei akan diperlihatkan kembali datang ke Pulau Elbaf untuk menghentikan kelompok bajak laut topi jerami. Selain itu guys, memang sih saat ini pemerintah dunia sudah tidak bisa bersantai lagi untuk mengatasi kekacauan yang semakin masif di dunia One Piece. Apalagi seperti yang kita tahu ya guys, kelompok bajak laut topi jerami dan kelompok bajak laut Kuroige hanya kurang mendapatkan satu rod poneglyph terakhir untuk bisa menemukan harta karun One Piece. Itu sebabnya jika ada salah satu dari kelompok bajak laut berhasil menemukan harta karun One Piece, maka sudah dapat dipastikan ambang kehancuran benar-benar akan menimpa pemerintah dunia. Sehingga Mimin Lili rasa sih ini memang waktu yang tepat bagi pemerintah dunia untuk melakukan pembersihan massal dengan senjata kuno Uranus. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang analisa apa yang akan terjadi ke depannya di chapter 1126. Sekaligus langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah dunia untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di dunia One Piece saat ini. Nah, jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.